Selamat siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cibung 13. Oke, hari ini aku mau review lur. Review mesin gasbag. Ini pesanan dari Pekalongan. Masnya yang dari Pekalongan, gasbag bore up 50 mm. Mantap jos. Cepat. Oke, review apa-apa aja part-partnya gitu, biar mudah, biar terus semua tahu. Oke. Ini basicnya 80 cc lor ya. Jadi bloknya ini piston ukuran 47 yang kok 47 48 kalau enggak 49. Oh itu 49 mm. Jadi di boring lagi, nek bosone Jawane di shock lagi. Jadi habis di shock terus di kolter, terus dimasukin piston 50 mm. Pistonnya pakai punya mas gitu. Piston pakai punya gasbag yang YD 100 itu, yang 50 mm. Jadi bukan dari comot dari motor ya lur ya, tapi tetap punya gasbag juga. Sebenarnya nanti next mau riset pakai piston punyanya Senso itu, tapi yang langsung 52 itu nantilah ya, soalnya riset itu juga butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, yang pasti money. Oke, ini berarti sebenarnya bloknya ini udah linernya itu udah liner besi ya lor ya, cuman nanti saya takutnya jangka panjangnya, soalnya kan pistonnya gede, jadi yang liner aslinya itu dibuang, langsung diganti yang liner baru gitu ya, lebih keras, lebih awet, lebih tahan gesekan, jadi lebih panasnya lebih cepat buang gitu ya. Ada beberapa bagian modif lah, seperti modif pistonnya, terus portingan juga, bloknya dimodif juga biar enak, wajib porting, jadi semuanya dimaksimalkan. Itu headcop pakai CNC billet, ini aluminium, full aluminium, cepat panas tapi dia juga cepat dingin ya, keunggulannya tuh. Udah dibubut squeeze ulang lagi, samakan dengan portingan sama spek part-part yang lain biar jos cepat. Turun ke bawah, ini spool udah custom lur ya, udah modif. Jadi yang standarnya itu pakai kawat ukuran 0,10 kalau nggak salah, pernah saya ukur. Ini saya pakai 0,12 tapi gulungannya diperbesar. Nyangkut nggak mas? Nggak nyangkut, masih ada celah tuh. Berapa bos? Ada celah segitu, aman. Tapi jangan terlalu besar, tapi juga diukur juga pakai AVO, jangan terlalu tinggi. Hambatannya paling tidak itu 400 sampai 500 ohm, udah itu maksimal. Kalau melebihi itu nanti yang nggak kuat ini CDI nya mati. Jadi dulu juga saya riset dulu ini pas waktu di negara Monco sana. Negara Monco sana itu riset sama teman saya. Ini yang gulung bukan saya lur ya, teman saya. Jadi dia kan ada waktu buat gulung, jadi saya suruh gulungin. Tuh nanti saya up lah di Facebook atau di Instagram, itu masih ada 4 biji kalau nggak salah. Coil dan CDI standar jadi satu. Jadi ini udah dimodif pakai CDI dan coil standar, udah jos lur, apinya dia stabil tuh, stabil, dia nggak ada limit juga tuh. Kuncinya pakai busi yang
jos, kelihatan nggak? Tuh nggak keketok. Tipe NGK B8HS, B7HS, B6HS. Itu cari busi yang elektrodanya mendem. Dan soalnya ini kan udah ekstrim banget, jadi jangan pakai busi yang seri BP, itu yang nongol itu pasti hancur itu nanti meleleh. Soalnya saya pernah nemuin di mesin standar itu kemarin pun, dari mana ya lupa saya, hancur itu elektrodanya itu. Oh, pistonnya baret semua, bloknya baret semua juga gitu. Jadi kita cari aman aja. Mas, buat mesin standar apa enak? Ya enak gitu, soalnya standarnya, businya standarnya gasbag bawaan pabrik itu dia elektrodanya itu mendem gitu. Bisa pakai iridium malah jos, iridium cari yang agak mendem, jangan terlalu nongol gitu ya. Kita mengantisipasi dulu lah lur ya, daripada nanti ambrol ganti semua. Baik kan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi itu custom, ini magnet tepat standar, ini custom lagi nah, besar kan. Nah, CDI standar udah jos, mantap. Karbu pakai PWK Oko 28. Pasti ada yang tanya, Mas, apa enggak kegedean, apa enggak kebesaran? Ya sebenarnya kebesaran tapi kan kita setting lagi biar cocok dengan permintaan mesinnya. Ini karbu sebenarnya ini pakai ukuran 21, 24, 26 juga nggak apa-apa gitu loh, tapi saya lebih cenderung maksimal pakai 28. Tuh, pilot jet, main jet disetting, pelampung disetting, setelan angin itu. Ini power jetnya nah, udah saya modif pakai spuyernya karbu Mikuni panjang tuh. Jadi banyak yang tanya, katanya, Mas, mesinku gasbag tak saya pasang karbu gede kok ngok? Ya pasti ngok, mesinnya aja standar. Jadi permintaan mesin sama karbu ndak imbang gitu loh ya. Ya enak gitu, paling enak dia bawahnya aja, bawah ke tengah enak, tengah ke atasnya pasti ngok, udah pasti itu. Jadi harus ditunjang ya, paling tidak ya di porting lah itu, porting dikit gitu, porting semi lah tuh, kalau enggak ekstrim gitu. Ini pakai PWK 28, ini mereknya Oku, mereknya sebelah sini nggak kelihatan. Jadi, tadi udah saya tes juga, setting juga tadi, masih tahap rayen dulu, di rayen tipis-tipis dulu biar piston dan ring piston dan bloknya itu mapan gitu pemuaiannya. Besok mungkin masih di rayen lagi. Nah, tunggu saja nanti test rate-nya di video selanjutnya. Oke, ini karbu sudah. Jadi intinya kalau pakai karbu besar ya harus disetting lagi itu. Apa enggak boros, Mas? Ya boros enggaknya ya tergantung pemakaian sih sebenarnya. Kalau sepengalaman saya lur ya, sepengalaman saya main gasbag dari dulu sampai sekarang, karbu standar dengan karbu yang entah seri apalah, PE, PWK atau VM atau yang PZ atau apa, itu malah irit gitu loh. Soalnya apa, Venturi karbu gasbag yang standar itu kan kecil tuh, dia hanya berapa, 13 mili atau 14 mili gitu loh. Jadi kebanyakan bensin itu terbuang gebros, bahasa Jawa ini gebros pus. Biasanya itu sampai filter itu sampai basah kena bensin gitu loh. Jadi ini sepengalaman saya lor ya. Ya monggo kalau dulu semua kalau yang punya, Mas saya pakai karbu standar enak irit, ya nggak masalah, monggo, itu sepengalaman saya gitu loh ya. Beda orang kan beda-beda kan lor. Jadi menurut saya lebih
irit pakai karbu besar menurut saya itu loh. Tapi alhamdulillah selama orang-orang konsumen saya yang ngoprekin mesin ke saya itu pakai karbu besar ya katanya malah enak, irit gitu. Ya kalau boros pasti ya mungkin tinggal pemakaian lah, kalau kita jalannya santai-santai mungkin ya nggak boros, tapi kalau gaspol gas cepat ya mungkin pasti boros lah gitu. Ya, tinggal pemakaian. Oke, karbu sudah, jadi lanjut ke membran pakai punyanya RE King loh. Ekstrim ya. Ya enggak lah, enggak ekstrim ya, biasa. Kenapa saya pakai RE King? Karena perbedaan itu apa, yang moncongnya membran itu lebih lebar berapa mili ya kemarin ya, 3 mili kalau enggak 5 mili itu dari membran standarnya. Cuman yang membedakan itu kalau RE King daunnya ini yang lebar ini, jadi custom lagi buat tempat ini bautnya ini tuh, ini custom lagi, jadi dia lebih panjang. Kalau sampan pakai membran RE King terus ininya rumah membran sama barangnya kalau dipasang di blok ya, atau di blok dan di kengkes nggak dilebarin ya tetap nggak enak. Harus disesuaikan dengan panjang katopnya itu, katopnya RE King itu, membran RE King itu biar plong gitu loh. Ini saya sudah riset juga di sepeda yang kuning itu, yang dulu ya, di video-video dulu sudah saya pernah riset juga pakai membran RE King enak. Terus lidah membrannya pakai punyanya Kawasaki Ninja yang 2 tak itu, yang original ya lor ya, harus original, soalnya kalau nggak original dia nanti lama kelamaan pasti lembek ya. Ini bisa lembek tapi kan lebih lama lembeknya gitu. Itu di custom lagi pakai lidah membrannya Kawasaki Ninja 150 yang 2 tak. Kenapa kok nggak pakai standarnya RE King? Kemarin saya udah nyoba pakai itu tapi nggak maksimal lor, gitu loh. Menurut saya nggak maksimal, yang saya udah riset itu. Yang kuning itu dia piston juga 50 mm lor, membran RE King, lidah membran juga punya Ninja, punyanya Ninja. Terus karbunya dia pakai punyanya RE King gitu. Pas waktu saya riset di sana itu enak lor, dia powernya bawah, tengah, atas itu enak banget, apalagi atasnya walah ngeri gitu. Tapi ya harus ditunjang dengan mesin gitu loh. Kalau sampean mesin standar sampean pakai membran RE King ya nggak bakal lari, nggak bakal enak, bunyi gitu loh. Ya tetap bunyi enak, mungkin ya putaran bawah tengah mungkin enak lah gitu loh. Soalnya ini kan nggak ada transmisinya gitu loh. Ya harus diimbangi dengan tune up mesinnya gitu, biar dari sini masuk ke sini, ini ngimbangi, mesinnya juga ngimbangi, headcopnya ngimbangi, apa pengapian ngimbangi, kanapot ini yang utama juga ngimbangi. Dah itu. Kok nggak pakai apa membran standar mas? Itu ya ini saya pilih membran ini karena udah udah mencoba, udah riset, jadi enak. Sebenarnya pakai membran standarnya gasback juga enak loh gitu loh, cuman ya terlalu, kalau menurut saya kurang kurang jos lah gitu loh. Ya bisa dibikin jos, bisa aja gitu. Soalnya kan membran standar gasback itu kecil. Nah terus lidah membran standar itu kan lentur sekali. Biasanya saya custom juga punyanya Kawasaki Ninja, kalau nggak Kawasaki Ninja punyanya lidah membran RE King tapi yang fiber tuh. Kalau nggak gitu pakai yang karbon, saya juga pernah pakai karbon. Terus saya double juga pernah, enak semua, enak gitu loh. Jadi saya pengen kalau yang piston besar ini udah di tune up semua. Ini yang punya mintanya kan udah mas pokoknya dibikin cepat. pokoknya saya taunya udah enak tinggal gas ya gitu. Jadi kan tinggal permintaan lor gitu. Jadi kalau membran RE King itu enaknya ditaruh di crankcase
Kalau di blok enak tapi kurang maksimal gitu. Kalau di crankcase itu waduh suaranya itu ngorok-ngorok gimana gitu. Sadu. Oke, ya udah apa aja ya. Pokoknya itu intinya. Nanti test rate pasti saya di video selanjutnya lur ya. Ini tadi masih tahap Ryan sama setting karbu. Udah enak sih, tapi besok mau saya setting lagi, tes jalan lagi gitu. Intinya kalau mesin udah full oprek cepat, mesin gasback itu knalpot wajib ganti lur ya, kayak gini. Tuh. Ini knalpot tipe MZ65 lur, bukan cloningan yang leher kecil itu ya. Dulu ini saya beli langsung di MZ Miami sana lewat online shop eBay. Jadi saya bikin knalpot dari ini risetnya. Yes, kapan-kapan saya review lah knalpot yang pas buat gasback itu perutnya ukuran berapa nanti kalau tak jelasin di sini kepanjangan. Oke. Kopling pasti full cloth. Kalau katanya teman saya itu full cloth. Ini anti slip. Oh iya. Kemarin di grup ada yang tanya juga, Mas kok katanya anti slip kok tetap slip. Jadi gini lur ya nyetingnya. Balik lagi sini. Tuas ini ya sekalian saya jelaskan di sini ya. Tuas ini nekennya gini, sama teken tek udah langsung ini selingnya ditarik pakai tang langsung dibaut. Handle kopling ini dipepetin, dilosin dulu, terus setting sini. Ini jangan sampai ketekan dikit saja, kayak gini. Ketekan dikit saja kayak gini. Nah, ini versi ini pasti udah buka. Jadinya dia nggak maksimal gigitnya itu, jadi selip gitu. Nah, terus dilihat kampasnya juga, kampasnya itu masih tebal atau udah aus gitu. Jadi kampas itu juga pengaruh, meskipun dimodif kayak gini kalau kampasnya udah habis ya tetap aja nggak bisa enak gitu, tetap selip gitu. Jadi nyetingnya itu ini ditarik tek, selingnya tarik pakai tang langsung dibaut. Nah nanti nyetelnya dari sini pelan-pelan di setel pelan-pelan dari sini itu. Nanti slip apa enggak, pas apa enggak, ditekan enak enggak gitu ya. Pasti agak berat soalnya bernya kan 3 ber di luar, bernya kaku banget gitu. Udah nanti gitu. Nanti kalau kurang jelas bisa komen atau japri saya lur ya. Oke, sudah segitu saja reviewnya. Nanti kita lanjut dengan tes rate di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini. Udah sore. Salam gasback, salam gas cepat, mantap. Oke.